Nah, kalau kita lihat di sini dari soal ini, kan yang diketahui adalah beban, struktur, kemudian kita running ya, keluarga dalam. Nah, tapi kan kita belum tahu tulangannya berapa. Nah, gitu ya. Baik untuk tulang kolom maupun tulangan balok. Dari soal ini ya. Nah, berapa sih luas tulangannya gitu ya yang dibutuhkan. Oke, sudah buka semua? Sudah? Ya sudah Pak. Oh sudah, oke. Saya Yang sudah lain, buka, sudah buka. teman-teman, Aisyah, Alia gimana? Sedang loading Pak, sebentar. Oke. Fauzan, Ini Zayan, file yang bagaimana? pertama kali kan ya Pak? Ya, yang pertama kali, benar. Mudah-mudahan masih punya filenya ya. Iya Pak. Atau kalau mau dari akhir kita, dari yang kemarin. Terserah sih Pak. Yang kemarin tapi saya nggak buat ya, apa? Ya berarti Saya, yang ini aja Pak. ya, yang ini aja ya. Oke. Nah, oke, kalau sudah sambil apa yang lain menunggu membuka. Nah, kita coba ambil define. Nah, coba kita cek dulu ya material kita yang kemarin itu apa propertiesnya. Ini ya konkret ya. Modify. Kita coba lihat. Nah, ini ya. Ini berat jenisnya ya. 24 kN per meter. Modulus elastisitasnya adalah 20.000. Ini MPa ya. Kenapa kecil sekali ini ya? Iya Pak, kan beton kan. Tapi kan MPa dia. Iya, Enggak, maksud saya harusnya kilonewton kan? Ini nih, kecil ya. Ada yang salah berarti. Ini ya. Ini kan satuan kilonewton meter. Berarti ini harusnya 2 kali 10 pangkat 7. Ini ya. Berarti ada 7 nolnya. Benar nggak? berarti dijadiin KPA ya Pak? Iya. Harusnya bukan pangkat 7 ya, pangkat 6 ya. Dijadiin KPA. KPA itu kan sama dengan kilonewton per meter kuadrat. Iya Pak, berarti 20.000 MPa jadi 20 juta KPA. Ya nggak sih? Iya, Kok 20 juta. 20 juta, ini kan tambah 3. Ini ya, 20 juta ya. Oke, kita lihat. Ini Bentar 20 Pak. juta per 0,25. Oke. Kemudian, nah ini oke ya. Ini oke. Ini berapa ya? Ini 8 juta.
Ya, 8 juta ya. Oke. Ya, ya benar. 10 pangkat 7 ya. Nah, bagaimana cara mendesain? Adik-adik tentukan dulu FC aksennya. Nah, dalam soal ini kita sama-sama mendesainnya ya. Mau Kak berapa sekarang kita pakai? Enggak. K300, Pak. Good. K300 ya. Jadi ditambahkan di soalnya K-nya adalah K300, FC aksennya berapa? Ada yang masih ingat? Itu satuan 30 MPa bukan, Pak? Ya, 30 MPa ya. 30.000 berarti. Berarti 30.000 kilonewton per meter. Ini kan baru tegangan karakteristik, sigmanya. Kalau dijadiin FC aksen berapa? Oke. Jadi kalau untuk menjadikannya FC aksen, dikali 0,3. Coba sekarang. Asalnya sebetulnya dari MPa-nya dulu ya. 30 MPa dikali 0,83. Coba. Berapa? Jadi ingat ya. 0,83 dikali 30 MPa. 24,9. 24,9 MPa. Kita jadikan dia Newton per kilonewton per meter kuadrat. Kali 1000 ya. Nah, maka Dedek rubah di sini jadi 24900. Nah, yang di bawah samain. 24900. Nah, ini kita soalnya masuk desain sekarang. Nah, itu bedanya ya. Pak, Jadi izin. kalau udah desain, ya silakan Har. Kenapa dikali 0,83 ya, Pak? Kalau K300 tuh uji kan? Har masih ingat? Iya, Pak, suaranya agak terputus. Kalau K itu kan simbol uji kubus, Har. Kalian? Iya, iya, Pak. Nah, kalau FC aksen sementara rumusnya di beton itu kan FC aksen, bukan K. Nah, FC aksen itu uji silinder, Har. Paham? Oh iya, berarti dikoreksi gitu ya, Pak? Betul sekali. Benar, Har. Oke, baik, Pak. Oke, tinggal ada deh oke. Nah, jadi ini kuncinya ya. Di sini. Tinggal di oke. Kemudian di oke lagi. Kemudian coba ada ambil section properties-nya. Nah, lihat yang sudah kita definisikan. Ada 3 ya. B1, B2, dan K. Lihat B1 dulu. Kita lihat satu-satu. Konkret, reinforce. Ini udah ya. Kayaknya ini nggak ada perubahan ya. Kalau nggak salah. Nggak ada perubahan. B2 juga nggak ada perubahan. K juga nggak ada perubahan. Nah, ini tinggal cancel aja nggak apa-apa. Nah, kita bisa membuat, sekarang kita masuk load combination. Nah, ini baru ada deh mungkin. Kalau load case kan sudah ya, ada berat sendiri, Q1 dan Q2.
Kalau di load pattern-nya kan coba kalau kita lihat, nah date-nya masukin sendiri gitu ya, ini kan 3 ini. Nah kita buat kombinasi pembebanannya. Ada ambil load combination, ambil add new combo. Nah, ini baru combo 1 sudah, ini linear. Nah, ini kita lihat kombinasi pembebanan pada konstruksi, ini beton ya, ini betonan. Maka kalau dia kombinasi dengan beban hidup, maka berarti ini tunggu. Dari soal dulu kita lihat. Dari soal dulu ya. Ini balok, kolom, kemudian plat. Berat sendiri plat, kemudian beban merata plat ini. Beban merata plat kita gabung ya. Oh iya, dia gabung ini. Kita mendefinisikannya juga digabung ya. Seharusnya kan bebannya dipisah ini. Pas masukin bebannya, nggak apa-apa lah. Ya, anggap beban yang luar itu aja. Ini simulasi aja ya. Nah, ambil Q1, dianggap beban mati juga, add. Lalu ambil Q2. Nah, add. Nah, inilah beban ultimate, kombinasi beban ultimate yang kita pakai. Tinggal adik-adik oke. Jadi kombonya cukup 1 ya. Tinggal di oke. Tinggal di oke. Nah, dalam desain kita bisa menentukan jumlah tulangan balok dan jumlah tulangan kolom. Dalam analisis struktur, kita hanya menentukan gaya dalam, momen geser torsi aksial, dan lendutan. Baik dia displacement maupun rotasi. Dan juga kita bisa menentukan tegangan dan regangan. Nah, itu kuncinya ya. Nah, kemudian setelah ini kita running dulu. Nah, Dedek running lagi programnya. Ambil space frame. Oke. Yang setelah diedit tadi ya, berarti yang diedit pertama tadi kan material sama load kombinasi. Belum running ya? Oh, maaf. Analyze, baru di run analisis ya. Yang ini do not run, run now. Nah, materi sebelumnya kita sudah bisa menyajikan di sini. Menyajikan bentuk deformasinya, reaksi peletakan, gaya dalamnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke desain. Kita loncat langsung ya, karena adik-adik sudah memahami. Ambil desain. Nah, ini caranya. Nah, ambil concrete frame design. Nah, ambil view or revise reference. Nah, ini kita memiliki peraturan yang kita gunakan desain. Desain code. Nah, Dedek bisa lihat nih. Buka aja itu. Klik. Nah, Indonesia belum ada ya. Yang ada adalah ICI. American Concrete Institute. Nah, ambil aja ini. Biarin aja yang ini. Ya, kita belum punya di sini. Kita sama dengan Amerika. Lalu, ini nggak usah dirubah-rubah koefisien nih. Nah, ini P-nya. Kalau adik-adik kan udah belajar beton ya. P, tension control 0,9. P, compression control tight. Nah, ini kalau sengkangnya, sengkang ikat ya. Ini sengkang spiral. Ini shear. Ini apa lagi? Tension. Nah, itu ya. Biarkan aja ini. Nah, gitu caranya. Tinggal adik-adik oke.
Lalu ambil lagi desain. Nah, concrete frame lagi. Nah, kita pilih kombinasi yang kita definisikan tadi. Nah, tujuannya adalah mendapatkan gaya maksimal dari gaya-gaya yang ada. Nah, ambil select design combos. Nah, ada select. Nah, kita punya nih list of lot combination. Nah, kita punya satu ya, klik aja komponen. Nah, pindahin ke sini, design lot combination, add. Nah, tinggal di oke. Nah, selangkah lagi. Sekarang kita lakukan desain ini. Berapa sih tulang balok dan kolom? Ambil lagi desain. Ambil concrete frame, tinggal ada di start design or check of structure. Nah, ini kuncinya. Itu ya. Jadi materi konstruksi beton itu di sini nih kuncinya. Tinggal klik aja keluar hasilnya. Klik. Nah, dia running nih. Dia akan mendesainkan ke kita. Tuh, keluar tulangannya semua. Ini adalah longitudinal reinforced area yang kita manual nyari hitung-hitung itu Pak Rizal kan. Sekarang ini dia kuncinya. Sekarang kita lihat tulangan untuk kolom. Adik-adik tinggal klik kanan aja salah satu. Nah, saya lihatin cara membacanya ya. Boleh summary ya, summary aja kita ambil. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Nih, axial force segala macam ya. Nah, yang paling penting adik-adik lihat adalah ini, rebar area. Rebar areanya adalah 9 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, karena dia satuannya kilonewton meter ya. Jadi rebarnya ya AS ya. Ini AS-nya ini, AS kolom yang ada di pelajari itu. AS sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 milimeter meter kuadrat. Har, coba dirubah menjadi milimeter har. 900. 900 har, good. Nah, 900 areanya milimeter kuadrat ya har. Sekarang har mau pakai diameter berapa besinya har? Diameter 25, Pak. Oke, 25. 25 berapa luasnya? Diameter 25 berapa luasnya har? Ini 25 490. 490. Berarti totalnya adalah 900 dibagi 490. Berapa N-nya? 2 har? 2, Pak. Nah, kan nggak boleh kolom 2. Kalau dalam SNI betonnya, mungkin Pak Rizal udah ngajarin, minimal tulangan kolom 4 har. Nah, turunin lagi ya, jangan pakai yang D25. Coba pakai yang D16. $200, Pak, ininya. 200 ya. Sekarang 900 dibagi 200-an. 4,5, 4 sekian. 4,5 berarti pasang 5 har atau pasang 6. Nah, bisa kita pasang kalau 6 berarti 1 2 3 4 5 6 katakan gitu ya. Atau kalau D19, kalau 19 kayaknya cukup itu ya 4 ya. Jadi 4 buah D19 gitu kan. Nah, gitulah cara desain yang dikeluarkan oleh SAP. Jadi kita terjemahkan lagi. Jadi kita butuhnya ini, rebarnya ini. Nah, gitu caranya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini. Berarti ini di SAP nggak langsung muncul berapa tulangannya ya pas sama diameternya gitu. Betul sekali ya. Yang kayak kita diskusi apa tanya jawab tadi. Kayak gitu caranya menerjemahkannya. Ini selimut-selimut betonnya gitu di Oke, benar Hanan. Jadi kalau selimut betonnya kita bisa lihat di, oke saya tutup dulu nih ya. Bagus. Harusnya muncul ya. Coba kita lihat di sini. Ini ya, DC-nya ini ya 0,067. Berarti sekitar 6 cm ya. Ini. oh itu ini ya selimut betonnya. Ya, nah kalau ingin didefinisikan di awal, benar Hal, good. Pertanyaannya, Hal bisa lihat di define, ambil section properties, ambil frame. Ini untuk semua ya, kita diskusinya ya. Kolom ya, modify. Hal bisa lihat di concrete reinforcement. Nah, di sini Hal, clear cover for confinement bar. Nah, di sini dia. Longitudinal spacing of confinement bar gitu ya. Di sini cara membuat covernya. Oke, baik, Pak. Buat pertanyaannya. Nah, kita kembali ke sini. Ini untuk tulangan kolom. Nah, paham ya? Sekarang kita buktikan. Ini ukuran kolomnya berapa? Berapa ukuran kolomnya? Lupa Pak yang di sini. Nih ya, 300 kali 300 ya, milimeter ya. Nah, kalau di SNI peraturannya adalah tulangan minimum kolom 1% dari luas area. Nah, adik-adik tinggal lihat. Kalau dia 300 kali 300, itu kan berarti sekitar 90.000 ya. Dikali 1% itu kan sekitar 900. Nah, makanya kita lihat bahwa SAP itu dia desainkan kolomnya tulangan minimum. Nah, ini tulang minimum ini sebesar 900 mm². Itu caranya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu tentang kolom sebelum kita masuk ke melihat balok. Nah, ada tinggal klik balok. Ambil summary. Nah, di sini dia kasih kita semua. Nih. Ini adalah, jadi bisa lihat, ini adalah tulangan lentur atas, ini adalah tulangan lentur bawah. Nah, ini. Jadi ini tulangan lentur atas, ini tulangan lentur bawah. Nah, kalau kita desain tulangan ganda ya, atasnya ini, bawahnya ini. Nah, sama kayak tadi. Ini adalah AS aksen, ini adalah AS. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini berapa nih? 1000 berapa sih? 1,6 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Jadikan milimeter coba. 160. AS aksen ya. Aksen sama dengan berapa? 160 Pak. Benar kan? Apa 1600? 1600 ya. 1600. 1600 atau benar 160. 160 ya? Kecil ya. 160 ya? Iya Pak, kalau jadiin mili kan? Ya. Milimeter kuadrat.
Iya, Pak. Berapa? 160. Oke, good. 160-an. Sekarang pakai tulangan D. Kalau balok tuh sebetulnya nggak boleh D13 ya. Tapi nggak apa-apa, kita nguji aja. D13-an. D13 berapa luasnya? 132,66. 132. Berarti 160 dibagi 132 kan sekitar 1 lebih ya. 2 ya. Pasang 2. Good. Minimal tulang balok adalah 2. Yang bottomnya lebih kecil lagi ya, Rea. Ini kan? Ini kan lebih kecil lagi nih. Nah, pasang sama misalnya, katakanlah sama. Jadi ini tulang atas, tulang bawah. Kemudian ini tulangan gesernya. Nah, gitu. Adik-adik semua, ini tulang gesernya. Nah, kebetulan 0. Berarti nanti ada pasang tulangan geser minimum. Nah, tulang geser minimum kan ada rumusnya ya. Saya lupa saya. Biasa saya hafal tulangan ini. Kalau nggak salah saya AS tulangan geser minimum itu sepertiga, nggak lupa saya. Kalau tulang lentur minimum kan masih ingat nggak? Seperempat FY dibagi B gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi lupa saya. Udah lama saya nggak ngajar ini ya, beton ya. Harusnya itu udah di luar kepala ya. Nah, inilah tulangan gesernya. Nah, gitu. Misalnya ada angka 10 di sini, kita tentukan sengkang jarak sengkang dikalikan, berarti baru dapat AV. Nah, ini sedikit pintas saya dulu ya. Nah, inilah tulang torsinya. Nah, gitu caranya. Itulah desain. Nah, sekarang untuk balok kalau ada pertanyaan enggak. Sedikit kan sebetulnya kan. Jadi pelajaran konstruksi beton satu yang ada di pelajaran itu diringkas di sini ke luarnya. Berapa sih tulangannya gitu. Baik balok, kolom. Itu caranya. Gimana? Udah ada bayangan sekarang bagaimana mendesain? Saya izin bertanya, bisa nggak sih di apa namanya di SAP-nya itu yang nentuin dimensi dari balok sama kolomnya gitu. Jadi kita nggak masukin datanya. Oke. Kalau baja bisa Har. Tapi kalau beton enggak. Kita harus masukin dimensi. Oh, berarti nggak apa? Ini apa? Berarti yang beton cuma bisa nentuin kayak luas tulangan dan sebagainya. Betul sekali Har. Kalau ada buat kayu nggak, Pak? Oh ada. Ada Har. Kalau kita yang mana yang kayu? Oke, misalkan kayu nih ya Har ya. Nah ini kan misalkan kayu, tinggal pencet ini Har. Mana yang kayu ya Har? Yang terbaru ada ya kalau nggak salah. Ini konkret ya. Aluminium. Nggak ada di sini ya. Ada yang lebih baru nggak ya? Kurang tahu, Pak. Iya, iya benar-benar. Nggak muncul di sini. Nah, tapi caranya begini. Oke, kalau kayu berarti kalau nggak desain berarti manual. Hanya gaya dalamnya yang bisa kita cari di sini. Berarti kayak nentuin sambungan-sambungannya harus manual. Manual. Manual lah. Manual. Artinya ada porsi yang manual gitu ya, ya. Oke, baik, Pak. Iya, good. Ya siapa tahu kayak ada kayak sambungan baut atau apa di kayu. Iya, iya, manual dia. Oke, good. Apa lagi? Kira-kira. Nah, itu aja dia desain itu. Ini udah keluar semua nih. Hasilnya balok yang sebelahnya gitu ya. Nah, berapa luasannya? Udah kita terjemahkan kayak kita berdiskusi tadi. Kita buat hasilnya gitu.
Cepat kan? Oh ya, tadi yang buat kombinasi beban itu faktor skalanya itu sesuai yang di ini nggak sih Pak? Kalau dead load 1,2, SNI, iya betul, ya live load 1,6 itu. tepat Har. Benar Har. Harusnya kan kombinasi satu ini dikeluarin lagi sama programnya, dikasih kombinasi yang lainnya. Benar Har. Nih, ini ada nih di sini, pasti muncul dia. This option di sini. Design concrete, select combination. Nah, ini konnya kan muncul di sini nih. Nah, coba kita remove ke sana. Ya, tutup dia. Salah pencet ya tadi ya. Saya buka lagi ya. SAP ini ya. Oh, di mana filenya tadinya? Nah, ini saya harus buka sub lagi. Nah, ini buka lagi ya. Oke, Mangga. Kalau masih ada yang mau ditanyakan,